Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafid Lestari dengan NIM 10623334. Di sini saya akan menjelaskan tentang alasan pembenar, pemaaf, dan penghapus tuntutan. Alasan pembenar dalam hukum pidana. Pengertian alasan pembenar. Alasan pembenar adalah sebuah konsep dalam hukum pidana yang berfungsi sebagai dasar hukum untuk membenarkan tindakan yang tidak dilihat dari sudut pandang biasa yang sebagai tindakan pidana. Dalam konteks ini, tindakan yang dilakukan tidak akan dipandang sebagai kejahatan, melainkan justru dibenarkan berdasarkan kondisi atau keadaan tertentu yang ada pada tindakan tersebut. Salah satu contoh paling umum dari alasan pembenar adalah pembelaan diri. Dalam situasi di mana seorang dihadapkan pada ancaman fisik yang nyata. Alasan pembenar juga dapat mencakup keadaan darurat, seperti saat seorang harus mengambil tindakan untuk menyelamatkan jiwa orang lain atau dirinya sendiri dari ancaman yang tidak dapat dihindari. Dasar hukum alasan pembenar. Di Indonesia, alasan pembenar diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, khususnya dalam pasal 49 sampai dengan pasal 51. Pasal-pasal ini mengatur berbagai kondisi yang memungkinkan seorang untuk tidak dianggap bersalah atas tindakan yang dilakukan, selama tindakan tersebut memenuhi kriteria tertentu yang dapat ditetapkan oleh hukum. Pasal 49 KUHP misalnya menyatakan bahwa seorang tidak dapat dikenakan pidana jika tindakan yang dilakukan untuk membela diri dari serangan yang nyata dan segera. Pasal 50 dan pasal 51 KUHP juga membahas keadaan lain yang dapat menjadikan alasan pembenar, seperti tindakan yang dilakukan untuk menyelamatkan orang lain dari bahaya atau untuk melindungi kepentingan yang lebih besar. Contoh kasus. Untuk lebih memahami penerapan alasan pembenar dalam hukum pidana, pentingnya untuk mengaji beberapa kasus hukum di Indonesia yang melibatkan pembelaan diri, misalnya kasus yang melibatkan tindakan seorang individu yang membela diri dari serangan. Dalam kasus tersebut, pengadilan harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti jenis serangan yang dihadapi, respon yang diberikan oleh pelaku, dan apakah tindakan yang diambil proporsional dengan ancaman yang ada. Sebagai contoh, dalam sebuah kasus yang melibatkan pembelaan diri, pelaku mungkin menghadapi situasi di mana mereka diserang dengan senjata tajam. B. Alasan pemaaf dalam hukum pidana. Pengertian alasan pemaaf. Alasan pemaaf dalam hukum pidana merujuk pada kondisi di mana tindakan yang dilakukan oleh seorang diakui sebagai tindakan kriminal, tetapi pelaku tidak dapat dipidana karena keadaan tertentu yang mempengaruhi kapasitas mental atau moral saat melakukan tindakan tersebut. Misal dalam kasus di mana pelaku berada di bawah pengaruh obat-obatan terlarang yang berat, yang menyebabkan mereka tidak dapat mengendalikan tindakan mereka. Pengadilan dapat mempertimbangkan alasan maaf. Dalam konteks hukum pidana, alasan pemaaf sering kali berkaitan dengan kondisi psikologis pelaku. Sebagai contoh, pelaku yang menderita gangguan mental mungkin tidak sepenuhnya menyadari konsekuensi dari tindakan mereka. Oleh karena itu, pengadilan dapat memberikan keringanan hukuman atau bahkan membebaskan mereka dari tuntutan pidana. Ini mencerminkan pendekatan hukum yang lebih memperhatikan aspek rehabilitas dibandingkan hanya menghukum. Dasar hukum alasan pemaaf. Dasar hukum alasan pemaaf diatur dalam KUHP yang mencakup berbagai kondisi yang dapat mempengaruhi tanggung jawab pidana seorang. Beberapa ketentuan dalam KUHP memberikan kerangka bagi pengadilan untuk mengevaluasi apakah pelaku dapat dibebaskan dari tuntutan pidana berdasarkan keadaan mempengaruhi kapasitas mental atau moral mereka. Mencakup pasal 44 dan pasal 45 KUHP yang menjelaskan tentang keadaan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa seorang tidak dapat dipidana jika pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut, mereka berada dalam keadaan sakit jiwa atau gangguan mental yang berat. Ini menunjukkan pengakuan hukuman terhadap kondisi psikologis yang dapat mempengaruhi perlakuan individu. Contoh kasus. Untuk mengabulkan penerapan alasan pemaaf, salah satu contoh yang sering ditemukan dalam kasus di mana pelaku misalnya tindakan kriminal di bawah tekanan dan ancaman. Misalnya seorang yang dipaksa untuk mencuri oleh kelompok kriminal yang mengancam keselamatan keluarga yang dianggap menggunakan alasan pemaaf dalam kasus ini. Contoh lainnya adalah kasus di mana pelaku mengalami gangguan mental saat melakukan tindak pidana. Dalam kasus ini, pelaku mungkin menunjukkan gejala psikologis yang jelas, tetapi halusinasi atau ketidakmampuan untuk membedakan antara benar dan salah. C. Penghapusan tuntutan dalam hukuman pidana. Penghapusan tuntutan dalam mekanisme dalam hukum pidana di mana tuntutan hukuman tersebut seorang dihapus dan dihentikan berdasarkan kondisi tertentu. Di dalam banyak sistem hukum, penghapusan tuntutan seringkali terjadi dalam kasus-kasus di mana pelaku sudah menjalankan rehabilitas atau menunjukkan penyesalan yang tulus dan tindakan mereka.
Itulah yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.